بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. Memberikan tausiahnya kepada kita semuanya. Kalau tidak salah, keislaman itu berarti bekerja menurut pandangan Islam. Mudah-mudahan apa yang saya kumpul menjadi petuah, menjadi edukasi bagi kita semuanya, sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa menghabiskan dalam kita bekerja. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah di kali pertama ini bisa bermuajahah dengan hadirin semua. Mudah-mudahan pertemuan kita jadi wasilah keberkahan, wasilah rahmah, dan wasilah maghfirah bagi kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin khawatiman rahimakumullah, bicara kerja di beberapa masyarakat pandangannya adalah kerja berbeda dengan ibadah. Ini beberapa kalangan ya. Jadi ibadah masjid ansih gitu, sehingga yang terbayang ya salat, puasa, zakat, haji. Sedangkan kerja diasumsikan sebagai aktivitas duniawi. Maka tidak sedikit orang kemudian membenturkan antara ibadah dengan bekerja. Terkesan begitu Pak. Ini di beberapa kalangan masyarakat. Sehingga orang yang terlalu giat bekerjanya dianggap minim ibadah. Atau orang yang terlalu konsen dengan ibadah dianggap tidak punya etos
kerja yang baik. Jadi dibikin dikotomi dan dibikin paradoks. Kalau rajin kerja minim ibadah, rajin ibadah minim kerja. Ini di beberapa kalangan masyarakat. Kita akan komentari, Pak, betul nggak pandangan itu sebetulnya? Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, saya ingin mulai dari definisi ibadah, Pak. Karena kan sesuatu akan dimulai dari definisinya. Kalau definisinya sudah salah, ya salah nanti pemahamannya, Pak. Banyak orang yang kemudian salah faham atau gagal faham gara-gara diawali dengan definisi yang keliru. Maka perlu didudukan definisinya biar clear, Pak. Biar setiap kita paham bahwa kalau ibadah seperti ini, maka ini masuk kategori ibadahnya begitu, Pak. Maka perlu diperjelas dulu apa itu definisi ibadah. Biar punya otoritas, Pak. Kalau saya ngarang definisi kan jadinya kurang bagus. Siapa saya? Maka saya kutip ulama kenamaan. Mungkin hadirin sering mendengar sosok ulama bernama Imam Ibnu Taimiyah. Ini ulama kenamaan, Pak. Di Arab Saudi jadikan sebagai referensi utama ini. Imam Ibnu Taimiyah ini seorang Hambali. Dia bermazhab Hambali. Imam Ibnu Taimiyah punya murid banyak. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Juga murid yang lain namanya Imam Ibnu Katsir, yang kalau kita baca tafsirnya dikenal dengan tafsir Al-Qur'anil Azim, atau lebih populernya tafsir Ibnu Katsir. Itu muridnya Imam Ibnu Taimiyah, Pak. Jadi kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, itu sebetulnya pengajaran Imam Ibnu Taimiyah di hadapan Ibnu Katsir. Hasil pengajaran Imam Ibnu Taimiyah di hadapan Ibnu Katsir oleh Ibnu Katsir dicatat, Pak. Nah, catatan itulah yang jadi tafsir Ibnu Katsir. Gitu. Jadi zaman dulu orang nyatet aja, Pak, jadi kitab tafsir. Saya juga suka nyatet, Pak, cuma yang lain yang dicatat. Kalau ulama zaman dulu, Pak, nyatet aja, ngaji nyatet itu jadi kitab tafsir, Pak. Dan sampai sekarang fenomenal. Pondok pesantren mana yang tidak kenal tafsir Ibnu Katsir? Itu gurunya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Lepas pro kontra ya tentang Imam Ibnu Taimiyah, saya tidak bahas pro kontranya. Saya ingin bahas definisi ibadah yang beliau sampaikan, dan saya rujuk sebagai definisi utama di dalam memahami ibadah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, Pak, rahimahullahu taala, ini redaksi Arabnya dulu. Kata Imam Ibnu Taimiyah, al ibadah hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwal wal af'al al-zahir wal batin. Itu definisi ibadah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Saya terjemahkan. Kata Imam Ibnu Taimiyah, ibadah adalah ismun jami', satu nama yang mencakup, satu istilah yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu, semua perkara yang Allah cintai. Jadi ibadah itu pasti dicintai Allah, Pak. Semua yang Allah cintai itu masuk kategori ibadah. Wa yardahu, dan yang Allah ridhoi. Jadi indikator ibadah, Pak, satu dicintai Allah, yang kedua diridhoi Allah. Kalau aktivitas itu, Pak, apapun aktivitasnya, aktivitas tersebut dicintai, aktivitas tersebut diridhoi, maka itu layak disebut ibadah. Siapa yang mencintai itu, meridhoi itu? Jawabannya Allah Azza wa Jalla. Karena kalau Allah cinta dan Allah ridha dalam perkara tertentu, itu adalah ibadah. Minal aqwal, ucapan, wal af'al, perbuatan, al-zahir, yang zahir, wal batin, dan yang batin. Nah, ini saya tanya dulu, Pak. Ada amal zahir, ada amal batin, Pak. Bisa kasih contoh amal zahir kayak gimana, Pak? Amal zahir. Ngaji, sholat itu amal zahir. Amal yang kelihatan, Pak. Selain ngaji, sholat apa lagi? Haji, apa? Nikah zahir, Pak. Tapi malam pertama goib. Masa zahir juga lumayan. Karena undang-undang UTE. Hadirin Fatimah rahimahullah, itu amal-amal zahir yang kelihatan, Pak. Ada gerak badannya, ada aktivitas badannya, itu amal-amal zahir. Nah, kalau amal batin, Pak, contohnya, Pak.
Apalagi Pak? Yang nggak kelihatan Pak? Puasa masih kelihatan sahurnya Pak itu. Lemesnya masih kelihatan, pura-pura lemesnya masih kelihatan Pak. Sesuatu yang dilakukan oleh kolbu Pak. Itu disebut dengan amal batin. Jadi batin itu bahasa Arab Pak. Datang ke Indonesia jadi ilmu kebatinan. Padahal batin itu bahasa Arab. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh qalbu. Misal Pak, ikhlas itu amal batin. Khusyuk itu amal batin Pak. Tidak ada rumus khusyuk itu kalau salatnya lama itu belum tentu khusyuk Pak. Khusyuk itu urusan hati, urusan qalbu. Tapi kalau kecepatan juga jangan, kan kita bukan patas Pak ini. Ya santai lah, tumaninah lah. Kaidahnya kan tumaninah. Khusyuk itu amalan hati. Ikhlas amalan hati. Ridho amalan hati. Dan ini harus saya jelaskan Pak. Antara ikhlas dengan ridho itu berbeda. Kadang-kadang kita sudah salah kaprah Pak. Memahami ikhlas dan ridho. Contoh Pak nih. Ada orang kena musibah. Kita nasihatinya gimana Pak? Yang ikhlas atau yang ridho? Kalau orang kena musibah. Umumnya Pak, ini ada orang kena musibah, hilang sendalnya lah, katakan begitu. Kita suka nasihatin gimana? Yang ikhlas, yang ridho. Ini masih ada perdebatan Pak. Jadi kalau orang kehilangan Pak, itu harusnya yang ridho. Yang ridho ya. Kenapa? Kan ini ketetapan Allah, kita harus ridho. Ridho itu kalau diterjemahkan Pak, nerimo dan legowo itu ridho. Kalau ikhlas itu sedang berbicara orientasi ibadah. Kalau ada orang mau sholat Pak, sholatnya yang ikhlas, puasanya yang ikhlas, hajinya yang ikhlas. Cuma di masyarakat kita orang kena musibah yang ikhlas ya. Sebetulnya maksudnya adalah ridho. Makanya ikhlas dengan ridho beda Pak. Kalau ikhlas itu orientasi ibadah, kalau ridho itu nerimo dan legowo. Kesiapan hati menerima ketetapan takdir, namanya ridho. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, itu amalan hati Pak. Ada ridho, ikhlas, tawakal, khosyah, takut, roja, itu semua adalah amalan hati. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, kembali ke definisi Pak. Definisi ibadah adalah semua hal yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Sekarang saya tanya Pak, kalau Bapak sholat 5 waktu, kira-kira Allah cinta atau Allah ridho tidak? Bapak sholat 5 waktu nih, rajin sholatnya, Allah ridho nggak Pak? Ridho insya Allah. Insya Allah ridho Pak. Sekarang Bapak kerja untuk menafkahi anak istri. Allah ridho nggak dengan aktivitas itu? Allah ridho. Maka ketika Allah ridho dengan aktivitas Bapak semua, berangkat pagi, pulang sore untuk mencari nafkah anak istri, dan Allah ridho dengan aktivitas itu, maka berangkat pagi, pulang sorenya Bapak semua disebut ibadah. Karena mendatangkan cinta dan ridho. Jadi aktivitas Bapak datang ke sini lah, berangkat pagi, pulang sore, itu aktivitas ibadah. Dan yakini itu sebagai aktivitas ibadah. Nah, hadirin ikhwatina rahimakumullah, jangan dibenturkan antara aktivitas ibadah nyari nafkah dengan aktivitas ibadah sholat 5 waktu. Jangan dibenturkan. Karena masing-masing disebut ibadah dan masing-masing punya domainnya Pak. Punya ranahnya. Ranah sholat 5 waktu ada, ranah bekerja juga ada. Dan itu bisa sinkron Pak. Makanya dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا fil ardi. Intisar itu Pak, bertebaranlah di muka bumi, berangkatlah itu ke sunter, itu apa? Fantashiru itu fil ardi, itu berangkatlah ke sunter Pak, di antara ayat, mana ayatnya? Maksudnya berangkat kerja Pak. Jadi selesai sholat, berangkat kerja. Mau ke sunternya, mau ke mananya. Maka sholatnya ibadah, berangkat ke tempat kerjanya pun disebut ibadah. Maka jangan dibenturkan Pak. Karena kalau dibenturkan, yang mana harus sholat? Kalau dibenturkan Pak. Maka jangan dibenturkan. Biarkan dia sinergis, biarkan dia bersanding. Jangan dibikin bertanding Pak.
Jadi kalau ada orang kerja mencari nafkah tapi sampai melupakan salat 5 waktu, jadinya salah nanti, mohon maaf Pak. Karena dibenturkan ibadah dengan ibadah, maka bagusnya dibikin sinergis saja. Ada ibadah salat 5 waktu, ada ibadah mencari nafkah, ada ibadah puasa Ramadan, ada ibadah mencari nafkah. Itu jadi sinergis Pak. Sehingga kita dapat pahala double Pak. Pahala yang pertama ibadah yang tadi disebutkan, salat dan puasanya. Ibadah yang kedua kita memberikan nafkah bagi anak istri. Dua-duanya berpahala Pak. Dua-duanya berpahala. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis ini statusnya Hasan Pak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sahih Allah itu mencintai orang dengan tangan yang kasar Pak. Yang tangannya kasar. Kenapa kok diasumsikan tangannya kasar? Maksudnya bukan berarti tangannya harus kasar, Pak. Sekarang kan ada musim skincare ya. Tangan bisa lembut gitu kan. Tapi kenapa Nabi menyebutkan tangan yang kasar yang Allah cintai? Maksudnya rajin bekerja. Ada seorang sahabat datang ke Nabi, Rasul, saya nggak punya uang. Nabi ngecek Pak, dari ujung rambut ke ujung kaki. Kata Nabi, ente punya apa di rumah? Gak punya apa-apa Rasul di rumah, kosong lompong. Coba cek dulu ada apa di rumah. Dia balik lagi Pak ke rumahnya, ada sepotong kain. Dia bawa ke Nabi, Rasul, saya punya sepotong kain. Saya perlu tegaskan dulu Pak ya, kain di zaman Nabi itu harganya mahal. Saya perlu tegaskan ini, kain di zaman Nabi itu harganya mahal. Beda dengan zaman kita sekarang Pak, kain bisa kiloan. Zaman Nabi mahal. Sebagai perbandingan Pak, satu jubah itu harganya 200 dinar. 200 dinar. Kita ngitung-ngitung dulu Pak. 200 dinar Pak. Satu dinar itu 4,25 gram. Satu dinar 4,25 gram. Kalau 200 dinar Pak, berapa gram? Jangan bilang banyak Pak, yang hitung. 200 kali 4,25 gram. Berapa? 850 gram. Kalau 1 gram Pak, sekarang harga 1 juta. Biar lempeng aja, biar gampang hitung. Berarti 1 juta harganya berapa Pak? Itu harga kain Pak zaman itu. Kenapa Ustaz kok harga kain mahal? Karena di kota Mekah tidak ada pohon kapas. Sedangkan bikin kain itu dari pohon. Kalau mau beli kain Pak, orang Mekah kalau pengen beli kain itu harus pergi rihlahnya ke Syam atau ke Yaman Pak, baru bisa beli kain. Maka kain itu termasuk barang impor Pak. Maka harganya mahal. Dan ongkos produksinya Pak, ongkos apa? Kalau dari itu ada kosnya. Kosnya itu mahal Pak, karena perjalanan dari Mekah ke Syam, nanti perjalanan dari Syam ke kota Mekah, harga kain mahal. Nah hadirin ikhwatina rahimahum, itu satu jubah. Tinggal cerita ini nanti hukumnya berkaitan dengan isbal Pak nanti. Kenapa di zaman Nabi harga kain mahal itu berhubungan dengan isbal. Tapi nggak saya bahas. Hadirin ikhwatina rahimakumullah, sahabat ini datang ke Rasul. Rasul, saya punya sepotong kain. Kata Nabi SAW, jual dong kainnya. Nanti kalau sudah laku datang lagi ke sini. Singkat cerita Pak, orang ini pergi. Sepotong kain doang Pak, itu dijual harganya 2 dirham. Bukan satu kain jubah Pak, ini sepotong. Harganya 2 dirham. Kata sahabatnya, Rasul, saya sudah jual kain saya. Ini 2 dirham harganya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taruh yang 1 dirham, yang 1 dirham lagi beliin kampak. Itu sahabat nurut aja Pak. Dia taruh 1 dirhamnya jadi bekal, yang 1 dirham beliin kampak. Udah jadi kampak, datang lagi ke Nabi. Kata sahabatnya, Rasul, saya sudah punya kampak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pergi cari pohon, cari ranting, tebang, terus jual. Karena kota Mekah saat itu kalau masak pakainya kayu bakar, bukan kompor gas, belum ada. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat keluhan orang nggak punya uang. Nabi tidak mau ngasih ikan, Nabi ngasihnya kail. Ente pergi usaha. Betapa Nabi mendorong aktivitas bekerja, Pak. Aktivitas bekerja dianggap sebagai aktivitas yang penuh dengan kehormatan. Selain itu adalah ibadah. Silakan cek Pak, orang bekerja dia terhormat.
Nganggur tidak terhormat. Apalagi penghakiman masyarakat, Pak. Waduh, luar biasa itu. Netizen kan kadang-kadang maha benar ya tuh sebenarnya. Bahaya. Ya. Nah, hadirin ikhwatina rahimakumullah, Nabi mensupport itu, Pak. Ayo bekerja. Karena bekerja adalah ibadah, bekerja adalah kehormatan seorang laki-laki ada dalam aktivitas bekerja. Hadirin ikhwatina rahimakumullah, satu lagi, Pak. Nabi tidak hanya nyuruh bekerja, Pak, tapi Nabi mengharuskan profesional dalam bekerja. Ini Masya Allah. Ya. Agama kita, Pak, porsi membahas bekerja saja itu sampai harus profesional. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayatnya Hasan, Pak. Hadis ini riwayatnya Hasan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innallaha yuhibbu amalan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innallaha yuhibbu idza amalan amilahu yutqinah. Dia lakukan dengan cara profesional. Yutqinah itu profesional. Itqan itu profesional. Lihat, agama kita porsi kerja harus profesional. Jadi nggak cuma sekedar berangkat pagi pulang sore, Pak. Harus ada profesionalitas dalam bekerja. Saya yakin di sini ada budaya kerja, Pak, ya, yang mendukung supaya profesional ada ya. Kalau di Indonesia Power itu ada 5S dari Jepang loh. Sama juga, Pak. Ada lagi kalau di Pertamina itu akhlak, Pak. Akhlak singkat jadi akhlak. Jadi ada kolaborasi, ada sinergi segala macam gitu. Pastinya kan budaya kerja ada, Pak. Nah, itu bagian dari mendukung profesionalitas kerja. Dan itu nilai-nilai Islam, Pak. Saya ulang, itu nilai-nilai Islam. Bekerja itu nilai-nilai Islam. Artinya Islam menganjurkan bekerja. Yang kedua, tidak hanya sekedar bekerja, tapi juga profesional dalam bekerja. Nah, hadirin ikhwatina rahimakumullah, itu aspek kerjanya, etos kerjanya. Saya kasih contoh, Pak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun pasar, ini bukan karyawan, tapi memang ini lebih ke pedagang ya, Nabi mensupportnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bangun pasar, Pak. Pasar Nabi itu pertama kali di kota Madinah itu di dekat kuburannya Bani Harisah. Ada komplek kuburan namanya Bani Harisah, Pak, kuburannya itu yang sekarang jadi kuburan Baqi. Nah, kuburan Baqi sekarang itu dulunya pasar, Pak. Dulunya pasar. Nabi bangun pasar, Pak, di dekat makam Bani Harisah. Pasar itu nggak jauh dari pasar ada Masjid Nabawi. Dan settingannya gitu, Pak. Pasar dekat dengan pintu masuk kota Madinah, pasar dekat dengan masjid. Jadi pintu masuk kota Madinah, ketemu pasar, baru ketemu masjid. Itu settingan pasar Nabi. Nabi ngasih pengumuman, Kak, kepada para sahabat. Kata Nabi, pasar ini milik umat. Saya tidak minta retribusi sepeser pun. Yang ingin pasang lapak, pasang lapak. Tapi tidak ada kepemilikan lapak permanen. Ini keren ini, Pak. Nggak ada pasar sekarang gitu, Pak. Tidak boleh lapak pasarnya permanen. Sempat ada, Pak, yang bikin lapak permanen dibongkar sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak boleh permanen? Nabi menegaskan gini, Pak. Siapapun yang datang duluan ke pasar, maka dia boleh pilih lapak mana dia dagang. Responnya, Pak, respon sahabat, mereka semua bangunnya lebih pagi. Bawa barang dagangan lebih banyak, lebih pagi, lebih banyak. Kenapa begitu? Karena supaya dapat posisi lapak paling strategis, Pak. Silakan cek, Pak, relokasi pasar. Mohon izin ini saya sedikit menyampaikan fakta. Relokasi pasar, kenapa jarang tidak berhasil? Tetap aja dagangnya di pinggiran jalan. Karena makin ke tengah, Pak, makin sepi pengunjung. Relokasi pasar itu, makin ke tengah makin sepi dari pengunjung. Orang-orang yang namanya pengunjung, Pak, tetap mentoknya di pinggiran jalan. Makanya yang di tengah, yang di belakang akhirnya maju ke depan. Dan itu rata-rata lokasi pasar gagalnya di situ, Pak. Akhirnya yang dia punya kios, Pak, cuma jadi penyimpanan barang, dagangnya tetap di depan. Saya tahu betul karena paman saya dagangnya begitu, Pak. Saya tanya, "Mang, kok di depan bukannya di belakang?" Di belakang sepi, nggak ada orang, mau dagang masih apa, katanya. Siapa yang mau beli, katanya. Akhirnya tetap aja di depan pinggir jalan juga, Pak. Yang di kiosnya cuma jadiin gudang saja.
Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, Nabi nggak main begitu, Pak. Nabi silakan datang lebih awal, pilih lapaknya, silakan buka lapak di situ, dagang di situ. Dan orang-orang, Pak, terutama para pedagang yang juga dagangnya cukup tinggi, atau skala cukup tinggi, mereka bangun pagi, habis subuh langsung gelar tikar, langsung gelar lapaknya dan dagang di situ, nunggu para pembeli datang. Maka etos kerja dibangun, Pak. Etos kerja dibangun. Orang giat untuk dagang. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi mencontohkan itu, Pak. Maka dalam dunia Islam tidak ada yang namanya orang tidak semangat kerja. Justru Islam mendorong orang untuk semangat bekerja, Pak. Punya etos kerja yang baik. Kenapa? Kerja ini ibadah, kerja ini kehormatan. Maka yang namanya ibadah, perbagus aktivitas kerjanya agar kita mendapatkan pahala ibadah yang juga bagus. Kan kita suka doa, Pak, itu habis salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa husni. Ibadah itu harus bagus, Pak. Harus punya nilai profesional dalam ibadah. Jika ibadah salat harus bagus, bagusnya ibadah salat harus khusyuk. Kalau kerja itu bagusnya ibadah, caranya harus profesional, Pak. Jadi kalau profesional dalam kerja itu sama dengan khusyuknya salat, Pak. Fokus, profesional itu, Pak. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, kita cek, Pak, bagaimana aplikasi nilai-nilai salat dalam bekerja. Kenapa dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah kerja itu disandingkan dengan salat? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Kenapa hubungannya begitu, Pak? Karena nilai-nilai salat itu bisa menjadi nilai-nilai aktivitas bekerja. Nilai-nilai salat itu menjadi nilai-nilai kerja. Budaya salat itu jadi budaya kerja. Hadirin ikhwati rahimakumullah, dalam aktivitas salat, Pak, kita sepakat bersama bahwa waktu salat sudah ditentukan. Inna shalah kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Al-ayah, bahwa waktu salat itu sudah ditetapkan waktunya. Maka kerja sudah ditetapkan waktunya. Kalau salat, Pak, yang paling afdal awal waktu, akhir waktu. Kalau kerja yang paling afdal datang awal waktu, akhir waktu. Sama, Pak. Sama. Nilai salat berimplikasi pada nilai-nilai kerja. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ketika berjamaah, Pak, dalam aktivitas salat, kita punya imam. Fungsi imam apaan, Pak? Pemimpin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam itu supaya diikuti. Dalam dunia kerja, Pak, pasti ada pimpinan. Pimpinan pasti punya target. Maka ketika pimpinan bilang target kita A, maka seluruh karyawan harus menuju kepada target yang sama. Salat tidak sama, Pak. Dan nggak boleh ngada-ngada, Pak, nggak boleh ngadi-ngadi gitu. Imamnya ruku, jamaahnya sujud. Imamnya sujud, jamaahnya bubar, Pak. Nggak boleh. Belumnya imam salam, jamaah udah pada hilang. Itu harus diatur betul, Pak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam men-setting salat itu sebagai aktivitas nilai yang itu berperan besar terhadap aktivitas kerja kita, Pak. Adanya imam. Sampai mohon izin, Pak, saya lari ke fikih dikit saja ini sebagai tambahan. Saking pentingnya, Pak, kita ngikutin imam. Ini saking pentingnya, Pak, dalam salat ya. Saking pentingnya kita ngikutin imam. Kalau imam salah, kita ikutin jangan, Pak. Katanya, kalau imam salah, kita ikutin jangan. Contoh, Pak, ini contoh ya. Imam salat maghrib. Rakaat kedua aturan dia duduk atau diri, Pak? Duduk. Ternyata imamnya diri. Jamaah kan ngingetin, Pak, dengan kalimat subhanallah. Imamnya nggak mudeng. Imamnya nggak mudeng, Pak. Kata makmum, subhanallah lagi. Imam masih belum mudeng, Pak. Subhanallah, masih belum mudeng. Pertanyaannya, Pak, kalau imam nggak ngeh juga, kira-kira jamaah ngapain? Jamaah ngapain? Langsung ngomong, salah, mam duduk ngapa? Lah, subhanallah 3 kali juga duduk, mana sih? Ngaji di mana sih imam? Bubar waktu sholat tuh.
Nggak jadi. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kalau imam nggak ngeh juga, maka jamaah harus diri ngikutin gerakan imam. Kenapa? Pasalnya tadi, Pak, innama ju'ilal imamu liyutamma bi, imam itu untuk diikuti. Dan ini praktek sahabat, Pak. Saking ininya ngikutin Nabi, semua yang Nabi lakukan dalam salat diikutin, Pak. Masya Allah. Nabi SAW lupa 2 rakaat, Pak. Bukan lupa, cuman 2 rakaat salatnya, Pak. Sisanya enggak. Padahal salatnya salat duhur, harusnya 4 rakaat. Nabi cuman 2 rakaat terus salam. Hanya satu sahabat yang berani ngingetin, Pak. Kata sahabat ini namanya Dzul-Yadain, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Dzul-Yadain, Rasul tadi lupa apa dikosor ya salatnya? Kata Nabi, saya nggak kosor, saya juga nggak lupa. Emang kenapa? Kata sahabat ini, Rasul tadi salatnya baru 2 rakaat terus salam dah. Kita pikir kosor, makanya kita nggak bilang subhanallah. Tapi kalau Rasul nggak kosor, berarti Rasul lupa. Gitu kata sahabat Dzul-Yadain. Nabi konfirmasi pakai sahabat yang lain kayak Abu Bakar, Umar, bener nih omongan orang ini. Saya salah, baru 2 rakaat terus salam. Kata para sahabat, betul Rasul baru 2 rakaat, salam. Padahal ini salatnya salat zuhur, salat dengan jumlah 4 rakaat. Maka Nabi SAW kembali ke tempat salat dan nambah 2 rakaat salatnya. Jadi tinggal nambah aja, nggak usah ngulang. Nambah 2 rakaat, kemudian ditutup dengan sujud sahwi. Selesai waktu urusannya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, sahabat, Pak, tahu Nabi 2 rakaat gak berani subhanallah, diam. Karena dianggapnya kosor, Pak. Itu. Ternyata memang Nabi salah. Hanya tinggal ditambah 2 rakaat yang lain. Hadirin ikhwati rahimakumullah, dalam contoh yang lain, Pak. Nabi pernah sholat pakai sendal, terus Nabi taruh pas sendalnya, dilepas sendalnya ditaruh di samping. Saya ulang, Pak. Nabi sholat pakai sendal, ditaruh sendalnya di samping, dilepas, taruh sendalnya di samping. Lagi sholat, Pak. Lagi sholat, lepas sendal, taruh di samping. Sahabat semuanya, Pak, lepas sendal, naruh sendalnya di samping. Ngikutin semua. Karena tugas makmum ngikutin imam. Selesai sholat, Nabi nanya, ente ngapain lepas sendal, naruh di samping? Kenapa? Oh, Rasul naruh sendal di samping, kita naruh sendal di samping, Rasul loncat, kita loncat. Ini sahabat, Pak. Waktu itu Nabi SAW dapat informasi bahwa ini memang tidak harus diikuti sebetulnya. Cuman sahabat karena sudah kadung pengen ngikutin Nabi. Kata Nabi SAW, saya tadi sholat pakai sendal. Jibril datang ngasih tahu bahwa di bawah sendal saya ada kotoran, ada najis. Maka saya taruh tuh sendal karena ada najisnya. Kalau sahabat tidak ada najisnya ketika sholat pakai sendal, maka pakai aja sendalnya. Tapi ini khusus masjid zaman dulu, Pak. Masjid Nabawi zaman dulu. Masjid yang lantainya masih pasir. Jangan coba-coba kalau Bapak ke Masjid Nabawi pakai sendal. Urusannya bukan sama saya, Pak. Sama askar. Karena sekarang nggak boleh, Pak. Kalau dulu masih boleh. Orang pipis di pojok masjid aja boleh dulu, ada hadisnya. Kalau sekarang nggak boleh. Nah, jadi ikhwatimah rahimakumullah, Nabi mencontohkan salat ada imam, maka kita pun bekerja punya pimpinan. Maka target imam, target pimpinan, target kita semua. Semua jamaah, semua makmum harus mendukung apa yang menjadi pilihan imam. Harus mendukung apa yang menjadi pilihan pimpinan. Itu konsep salat dalam dunia kerja. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, yang ketiga, Pak. Dalam aktivitas sholat itu ada yang namanya fokus atau konsentrasi. Saya tanya, Pak, kalau kita sholat pandangan mata ngarahnya kemana? Ke tempat sujud. Kalau tasyahud, kalau lagi tahiyat, matanya ke telunjuk, Pak, bukan ke tempat sujud. Bahkan kata Nabi, kalau orang ngelirik-ngelirik dalam sholat itu namanya kecopetan, Pak. Kecopetan. Kata Nabi, ada orang kecopetan dalam sholat. Kata sahabat, Rasul, dalam sholat kita kecopetan. Kecopetan ada. Gimana orang kecopetan dalam sholat? Dia ngelirik kanan atau kiri. Nengok. Itu bisa kecopetan, Pak. Maka fokus ke tempat sujud. Walaupun hadisnya dhaif. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tidak mesti ke tempat sujud. Kalau memang harus memejamkan mata, asalkan itu menunjang kehusyuan, silakan pejamkan mata. Kalau itu menunjang kehusyuan, itu kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Al-Mumti'. Wallahu a'lam. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, salat butuh fokus. Kerja juga butuh fokus, Pak. Kalau nggak fokus susah sesuai dengan target, Pak.
Saya nggak ngerti Pak dunia Astra ya, saya nggak ngerti. Maksudnya ngapain aja saya nggak tahu Pak ya. Tahu apa ya besi diapain lah gitu kan. Jadinya kan jadinya mobil nanti Pak ya. Ya pokoknya begitu lah Pak. Itu kan butuh fokus Pak. Butuh fokus. Gak mungkin kita nggak fokus Pak. Kalau nggak fokus itu bisa jadi naruh obeng di mana, naruh baut di mana ya, naruh mesinnya di mana, bisa salah semua Pak itu. Makanya nanti ada QC kan, quality control. Kalau dalam buku ada QC-nya itu. Saya nggak, ini namanya QC juga. Sama ya. Nanti ujungnya kan ada quality control supaya dikontrol kualitasnya. Pak. Kenapa? Orang kerja kalau fokus pasti bagus. Pak. Orang sholat kalau fokus pasti khusyuk. Nah, hadirin ikhwatina rahimakumullah, aplikasi nilai sholat itu banyak dalam dunia kerja. Makanya dalam Al-Quran, faiza qudiyatis sholat fantashiru fil ardi. Kalau orang kerja dengan nilai-nilai sholat, maka kerjanya ibadah, sholatnya ibadah, dua-duanya ibadah Pak. Maka dia bisa sholat di luar masjid, di dalam masjid ataupun di luar masjid. Dan hadirin ikhwatina rahimakumullah, terakhir orang sholat itu dalam surat Toha ayat ke-14. Ini tujuan sholat Pak. Kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa alaihi salam, surat Toha ayat ke-14, kata Allah, wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah Azza wa Jalla, ini awalnya gitu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah Azza wa Jalla, dirikanlah salat wahai Musa, dirikanlah salat wahai Musa li dzikri, untuk mengingat saya. Maka saya sarankan Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kerja jangan lupa zikir kepada Allah. Bisa zikir lisan, bisa zikir hati. Bisa zikir amal Pak. Nanti zikir amal apa bentuknya? Hadirin ikhwatina rahimakumullah, saya sampaikan ringkas saja Pak. Zikir amal diantaranya selain profesional adalah amanah. Kita amanah dalam dunia kerja kita, apa yang menjadi tugas kita, kita kerjakan sebaik mungkin. Karena akan ada zaman Pak, akan ada zaman di mana orang amanah dianggap pengkhianat dan pengkhianat dianggap orang yang amanah. Itu akan jadi. Dan kita adalah membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang masih komitmen dengan amanah. Komitmen dengan amanah yang telah diberikan oleh perusahaan, diberikan oleh Allah, diberikan oleh pimpinan kita. Maka kita fokus dalam bekerja, amanah dalam bekerja. Hadirin ikhwatina rahimakumullah, itu zikir amalnya. Kalau zikir hati ya menyebut Allah, menyebut subhanallah, zikir lisan juga sama, zikir amal ya amanah, selain profesional kita pun amanah. Saya rasa itu dulu barangkali Bapak Ibu Allah muliakan. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan barangkali biar ada dialognya. Nanti di closing statement saya minta izin sekitar 5 atau 3 menitan. Allah. Pak Ustadz mau nanya tentang kupon makan itu punya jatah masing-masing. Tapi ketika ada teman yang cuti kemudian dia ngasih kuponnya ke kita, kita mikir ini halal haram, soalnya dia nggak kerja kok, kuponnya dikasih saya makan. Karena secara transport aja kita nggak bakalan masuk karena nggak masuk, nggak kerja. Tapi kupon kok dikasih ke saya, niatnya sedekah. Itu pertanyaan. Terima kasih. Bulan. Kalau cuti tetap aja ada kuponnya. Bahwa kupon milik karyawan. Kalau kupon ini statusnya milik karyawan, saya ulangi, kalau kupon statusnya milik karyawan, milik asli, maka sedekah karyawan tersebut sah.
Kalau kupon ini milik karyawan. Maka tadi saya tanya dulu di awal, kalau karyawan kerja tidak kerja itu tetap dikasih tidak kuponnya. Jadi gini Pak, ini saya kasih sampel. Karyawan, ada kebijakan di satu perusahaan bahwa kupon makan hanya akan diberikan kepada yang hadir. Ada karyawan, dia pura-pura hadir padahal tidak. Dia pura-pura hadir padahal tidak, misalkan. Kan bisa aja dia ngabsen tapi nggak ada orangnya. Kemudian dia dapat jatah makan. Nah itu kalau diambil jadinya nggak boleh. Karena awalnya pun sudah salah. Dia pura-pura hadir padahal tidak. Tapi kalau si perusahaan sudah memberikan aturan bahwa dia datang, nggak datang, kerja, nggak kerja, kupon makan tetap dikasih. Itu sudah jadi milik karyawan, Pak. Karyawannya mau dikasih ke temennya, monggo. Mau dia tidak kasih ke temennya, silahkan. Itu menjadi hak dirinya. Karena kupon itu sudah jadi milik si karyawan. Maka ketika dia ngasih, bro, saya nggak datang nih ke kantor, saya cuti. Tapi saya punya nih 7 kupon. Buat ente aja gitu. Sah-sah saja, Pak. Karena itu milik karyawan, bukan milik perusahaan lagi. Kecuali kalau dia ngambil kupon dari perusahaan dengan cara berbohong. Maka sedekah dari yang berbohong tidak sah nantinya. Kenapa tidak sah sedekah dari hasil berbohong atau hasil tipu-tipu? Karena sedekah kembalikan kepada mana asalnya. Sedekah itu kan dari sedekah yasduku. Nah, kalau sebagian muslim ya, sebagian muslim karena ada yang tidak melafalkan ini, kalau habis baca Quran suka tutup dengan kalimat Shadaqallahul azim. Artinya kan maha benar Allah. Ini sebagian muslim ya, karena ada sebagian ulama yang tidak menganjurkan baca shadaqallah. Shadaqah itu artinya benar. Maka kalau orang pengen shadaqah, itu harus benar 4 hal. Minimal 4 hal harus benar. 1, benar sumbernya. Kalau sumbernya dari bohong, berarti salah, nggak bisa itu. Maka hasil kebohongan, hasil tipu tidak bisa dihukumi shadaqah, karena tidak benar dari awal. Yang kedua, setelah benar sumbernya, yang kedua benar niatnya. Kan ada juga orang salah niat ngasih tapi dalam rangka gitu ya. Artinya kan beda niat ini. Gak usah dipanjangin. Pokoknya gitu lah, ada lah ngasih tapi dalam rangka. Yang ketiga harus kaifiatnya benar, caranya benar. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 261 ada kalimat Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni. Allah Azza wa Jalla, jangan batalkan sedekah bil manni. Manni itu disebut-sebut. Wedong kemarin sedekah 1 miliar. Wedong itu disebut-sebut namanya bil manni. Wal adza atau nyakitin. Berarti kaifiatnya harus benar, sumbernya benar, niatnya benar, kaifiatnya benar. Dan yang keempat, penerimanya benar. Sedekah itu penerimanya harus benar. Siapa yang boleh mendapatkan sedekah? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan sedekah. Level Nabi, Pak. Nabi cuma makan hadiah. Kalau sedekah nggak mau makan. Nabi dapat hadiah, Nabi sahabat ikut makan. Nabi dapat sedekah, Nabi nggak makan, sahabat disuruh makan. Kalau kita kan boleh dapat sedekah, boleh dapat hadiah, boleh juga dapat sedekah karena bukan Nabi. Jadi saya rasa itu 4 kategori yang menjadi sedekah yang diterima. 1, benar sumbernya, benar niatnya, benar caranya, dan benar mustahiknya. Sedangkan tadi kalau dia dapat kupon hasil nipu, dia sudah tidak benar sumbernya. Tapi kalau sumbernya sudah benar, perusahaan tetap ngasih kupon. Terserah karyawan tuh kupon mau diapain. Kasarnya dia buang sah-sah saja kalau dia milik karyawan. Tapi karyawan nggak mau ngebuang kupon, Pak, sayang. Akhirnya si karyawan memberikan kupon kepada temennya. Setidaknya kalau temennya bawa pulang kan bisa dimakan sama anak istri, dan itu sah. Wallahu a'lam. Saya mau tanya, di zaman sekarang banyak orang yang membangun masjid, tapi mentang-mentangnya di pinggir jalan, sedangkan bangun kan tidak. Dan apakah pekerjaan itu misalkan dibayar dengan uang sedekah itu apa hukumnya Ustaz? Terus yang kedua yaitu ketika ada misalkan koruptor lah ya,
Iya. Apa yang lain? Uang sedekahnya ini disumbangkan ke masjid tersebut, Iya. tersebut dan didoakan oleh yang menerima itu hukumnya jumlah apa didoakan lancar gitu. Lancar korupsinya maksudnya. Baik, makasih Pak. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, betul fenomena minta-minta untuk masjid di pinggir jalan memang tidak pernah ada praktiknya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya perlu koreksi lebih dalam ya Pak. Kenapa fenomena itu tidak ada di zaman Nabi? Jawabannya sederhana. Karena seluruh kaum muslimin di zaman Nabi semuanya sadar zakat. Kalau kaum muslimin hari ini, Pak, ini kalau kita berandai-andai ya. Kalau kaum muslimin hari ini semuanya sadar zakat dan mereka mengeluarkan zakat yang mereka punya, bukan zakat fitrah saja ya. Zakat ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Sebenarnya bukan zakat fitrah juga sih. Redaksi yang betul zakatul fitri. Zakat fitri bukan zakat fitrah. Karena idulnya idul fitri bukan idul fitrah. Kalau zakat fitrah idul fitrah nantinya. Jadi yang betul zakat fitri dan zakat mal. Nah harusnya kalau orang sadar zakat, sekarang ini Pak, Indonesia itu 250 juta kurang lebih. Muslimnya ambil 80%. Ambil yang dewasanya 50% dah. 250 juta, taruhlah 150 Muslim dewasa wajib zakat misal. Atau 100 juta lah. 100 juta tapi wajib zakat semua dan mereka sadar, maka tidak akan ada fenomena orang ngemis-ngemis bangun masjid. Saya pastikan itu. Akal semuanya ada apa, tetapi semuanya harus sadar zakat. Antum boleh cek Pak, lembaga-lembaga zakat di Indonesia kan ada badan zakat kalau pemerintahan, ada lembaga zakat kalau swasta. Itu rata-rata mereka cuma bisa menerima dana zakat itu kurang dari 5%, total kurang dari 5%. Silakan cek itu di Basnas DKI, Basnas DKI atau Basnas sekalipun itu pasti kurang 5%. Artinya masih banyak potensi zakat yang belum terserap. Nah, karena zakatnya tidak maksimal, maka efeknya itu tadi. Kalau Nabi, ini cara Nabi. Yang Nabi bangun bukan aturan zakat dulu, Pak. Ini perlu saya garis bawahi. Zakat, Bapak Ibu Allah muliakan, itu kapan diwajibkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kapan diwajibkan? Zakat itu, Pak, zakat fitrah itu misalkan, itu diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi sudah tinggal di Madinah, 2 tahun tinggal di Madinah, baru diwajibkan zakat. 13 tahun di kota Mekah tidak ada istilah zakat. Tidak ada. Yang Nabi bangun apa 13 tahun? Membangun mentalitas orangnya. Itu yang sekarang jadi masalah, Pak. Mental orang hari ini lebih baik dibilang miskin daripada harus zakat. Atau giliran zakat jadi pura-pura miskin. Ya di tempat yang lain lah. Mudah-mudahan di sini tidak ya insya Allah. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, itu kondisi hari ini Pak. Makanya yang diserap oleh lembaga-lembaga zakat atau badan zakat itu belum maksimal. Sudah mulai progresnya tapi belum maksimal. Makanya efeknya tadi jadinya ya pada di pinggir jalan. Masyarakatnya tidak sadar gimana? Makanya Nabi bangun mental kaum musliminnya, mereka dibangun mental sodakohnya, mereka dibangun mental zakatnya. Ketika itu sudah ada, Pak, mental itu sudah ada. Ketika ada perintah zakat, perintah sodakoh, mereka berlomba-lomba untuk bersodakoh. Itu di zaman Nabi. Contoh, Pak, Nabi SAW bacain ayat surat Ali Imran ayat 92 kalau tidak salah, kalimatnya begini, Pak. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak disebut kebaikan sebelum orang itu menginfakkan apa yang dia paling cintai. Umar dengar ayat ini, Pak. Umar dia datang ke Nabi SAW. Kata Umar, ya Rasulullah, saya dapat ghanimah dari perang Khaybar, kebun kurma yang sangat bagus. Itu kebun yang paling disayang sama Umar bin Khattab, paling dia suka. Kebun ini hasil saya perang Khaybar, lawan Yahudi Khaybar di Khaybar. Saya serahkan kebun ini untuk agama Islam. Setelah dengan ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kebun, Pak.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kan kebun ini kebun yang paling kamu suka Umar. Betul Rasul. Kamu mau serahkan untuk agama Islam, saya serahkan untuk agama Islam. Nabi ngasih solusi, Pak. Ini Masya Allah, Nabi itu nggak aji mumpung ya. Nabi bilang kepada Umar bin Khattab, tahan modalnya, berikan hasilnya. Itu jadi istilah wakaf nantinya. Wakaf dalam praktik Nabi adalah, misalkan saya punya tanah Pak 1 hektar. Tanah saya punya 1 hektar. Boleh di apa yang gampang panen Pak sekarang? Yang gampang panen. Mangga, panen. Nanamnya lama Pak. Jagung lah, jagung ya. Saya punya tanah 1 hektar Pak, ditanamin jagung. Maka tanah itu tetap milik saya, tapi hasil jagungnya silakan disodakohkan. Itu namanya wakaf. Di kita jadi wakaf, sebetulnya wakaf. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, mentalnya lu dibangun. Kalau orang sudah sadar zakat, sudah sadar infak, sudah sadar sedekah, nggak ada fenomena orang ngemis. Nggak ada orang kemudian kelaparan. Nggak ada orang kemudian tidak bisa belajar, tidak bisa sekolah gara-gara dia tidak punya modal. Tidak ada orang yang mati gara-gara nggak bisa berobat, Pak. Kalau zakat itu dimaksimalkan. Tapi ini baru kalau Allah a'lam bishawab. Itu yang pertama. Kalau kita sedekah Pak di situ, ya sah-sah saja buat masjid. Nanti kalau ada yang tidak amanah itu lain persoalan. Tapi yang jelas kita sudah niatin sedekah. Cuman tadi ya, kalau kita di format maksimal pemberdayaan zakat, saya yakin nggak akan ada fenomena kayak tadi itu, nggak akan ada. Kalau dimaksimalkan peran zakatnya. Jadi sedekah di situ sah-sah saja. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, kaitan dengan korupsi, kemudian disodakohkan. Saya perlu koreksi, kalau hasil yang haram, dia tidak bisa disodakohkan, tidak bisa diinfakkan. Dia pakai harta haram untuk sodakoh, batal. Karena tadi sumbernya sudah tidak benar. Nggak bisa. Jadi nggak bisa disebut sodakoh. Sodakoh ya. Kalau dia buang uang, ya. Makanya orang kalau punya harta haram, dia bukan sedekah namanya, buang uang. Uang itu kalau dikeluarin, itu nggak jadi pahala. Minimal jadi ngurangin dosa lah itu minimal. Tapi nggak jadi pahala. Nah kemudian diserahkanlah ke masjid, diserahkan ke lembaga anak yatim atau kemana, kemudian minta didoakan. Kalau doanya doa sehat, doa panjang umur, ya sah-sah saja Pak. Tapi kalau doanya mudah-mudahan korupsinya lancar, itu nggak boleh. Mudah-mudahan usaha Bapak dapetin uang ini dilancarkan, itu jangan, karena kita ta'awanu alal ismi wal udwan, berarti tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, dalam dosa dan permusuhan itu nggak boleh. Kalau doain korupsinya, tapi kalau mendoakan Bapak supaya sehat, Bapak supaya tobat, Bapak supaya dapat hidayah, boleh itu. Saya aja tersinggung dalam hati doanya. Mudah-mudahan Bapak sehat, tobat ya doa. Di setting saja. Jadi kalau mendoakan itu, jadi saya tegaskan dulu nggak ada sedekah dari harta haram. Contoh Pak, ini contoh saja. Walid bin Mughirah itu tokoh bangsawan Mekah. Kan sempat Ka'bah itu mau roboh Pak. Kan mau dibangun ulang. Itu tahun usia Nabi waktu itu usianya 35 tahun. Walid bin Mughirah gini Pak, kepada orang-orang Arab. Wahai orang-orang Arab, kami akan bangun Ka'bah. Maka serahkanlah harta-harta kalian yang kalian punya. Tapi harta yang kalian serahkan tidak boleh harta hasil korupsi, tidak boleh harta hasil prostitusi, tidak boleh harta hasil tepu-tepu, tidak boleh harta hasil yang haram. Itu orang jahiliyah saja tahu itu Pak. Tidak boleh hasil riba, tidak boleh hasil tipu-tipu atau korupsi, tidak boleh hasil pelacuran. Harus harta halal. Itu bangun Ka'bah. Yang bangun orang jahiliyah. Masih tetap tahu mana yang halal, mana yang haram. Jadi kalau orang Islam sedekahnya pakai yang haram, kebangetan Pak itu. Orang jahiliyah aja paham gitu ya, saya rasa gitu. Tinggal butuh kesadaran sih Pak. Kalau ini harta haram, keluarkan saja tanpa menyebut itu sebagai sedekah. Kalau ingin nyari ngeluarin zakat, zakatnya diambil dari harta yang halal. Wallahu a'lam. Artinya waktu yang semoga dalam pertanyaan berikut, insya Allah waktu yang kita bisa ketemu dengan hampir satu hari. Dan itu ini adalah yang Hadirin khadirin rahimakumullah, sebagai penutup barangkali
Maka dikotomi ibadah dengan bekerja adalah dikotomi yang keliru. Agama kita tidak mengenal dikotomi. Agama kita tidak mengenal sekuler lah, dipisahkan antara ibadah dengan bekerja. Bekerja bagi kita adalah ibadah. Maka nilai-nilai yang terkandung dalam bekerja harus mengandung nilai-nilai ibadah. Pun demikian tentunya dengan ibadah secara khusus kayak sholat, puasa, zakat, dan haji. Maka jangan pernah anggap remeh kerja. Jangan pernah menganggap biasa bekerja. Bekerja adalah aktivitas ibadah, yang ibadah itu mengandung kehormatan di dunia dan mendulang pahala di akhirat. Mudah-mudahan yang Bapak kerjakan aktivitas pagi sampai sore itu di dunia mendapatkan keberkahan dan kehormatan, kelak di akhirat menjadi ribuan jutaan pahala di sisi Allah. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita untuk